kalau ada barang lo mau. Berarti lu per hari itu bisa laku berapa tuh, Bra? Ya sekarang itu karena asik banget daripada kita mikirin sosial tanpa ada sesuatu yang menghasilkan, lebih baik kita jualan. Kita punya tes, orang percaya dengan tes kita, dan kita juga nggak akan memberikan produk yang nggak bagus karena kita punya nama yang harus kita jaga. Iya benar. Kalau kopi gimana? Lu jual bubuk juga atau lu ngambilnya dari mana selama ini, penjualannya gimana gitu? Kalau kopi masih, kalau dibandingkan dengan kopi itu masih berjuang lah. Dibandingkan jualan baju itu nggak ada artinya. Oh iya. Padahal kopi lo itu kan punya di Tebet dan cukup besar lo tempat lo itu, gue lihat. Itu sewanya juga kan nggak murah. Kos untuk bikinnya juga mahal, sewa tempat, terus juga inventaris barang-barang apa segala macam, itu kan bukan sesuatu yang murah ya. Tapi rame-ramenya coffee shop, pangsa pasarnya tetap di Tebet. Lalu lintasnya mengharapkan orang-orang yang cuma Jakarta dan sekitarnya, ruang lingkup Jakarta. Tapi kalau kita jualan online, itu seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, mereka bisa lihat. Makanya gue bilang, kalau coffee shop sama jualan baju kemana-mana enak. Oh ya, segitu perbedaannya ya, besarnya gitu loh perbedaan. Kopi nih, baju. Pantesan lo masih tetap megang si brand baju ya, gitu loh, dibandingkan kopi. Kalau kopi kan udah gitu juga ini bisnis keluarga, jadi ya udah banyak yang ngurus. Tapi kalau baju kan mau benar-benar gue sendirian sama Ika berdua. Oh, oke. Dan menggunakan Adelo itu untuk si brand image-nya itu, karena Adelo kan berhijab ya? Oh enggak, dulu awal-awal ya gue pakai ade, pakai kakak, apa segala macam. Kalau sekarang sih, sekarang foto pun kalau misalnya produk jadi, gue nggak foto dengan model. Gue cuma digantung. Abis itu nanti pada saat presentasi jualannya, gue ada hostnya satu lagi yang akan pakai baju itu, dan dia yang akan ngomong dan mempresentasikan bajunya. Dan itu enak banget jualan. Gue dalam waktu setahun dalam main MM-an lah ya dapatnya, amin. Ya nggak sih? Tapi lu sembuh dong, harus sembuh secepatnya dong, ya nggak sih? Sehat gue sih. Secara fisik gue sih tidak merasakan sesuatu yang terlalu gimana sekarang ini. Gue sehat, gue masih bisa olahraga, jam 3 pagi gue olahraga, segala macam. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman ini aja nih, bagian mata kadang-kadang suka sepet gitu. Jadi kalau kena angin di luaran, kalau lagi nongkrong itu kayak apa sih, kayak ngantuk gitu, Nov. Oh, itu efek juga dari obatnya mungkin kali nggak? Efek dari kayaknya tiroidnya. Efek dari tiroid. Jadi gue tuh nggak bisa di luar lama-lama. Emang si tiroid itu karena apa sih? Si dokter jelasin nggak penyebabnya apa muncul? Banyak faktor, dan dokter juga nggak bisa mendeteksi bahwa ini karena terlalu banyak faktornya. Gitu. Jadi kayak faktor makanan, gaya hidup, apa segala macam, atau mungkin juga efek psikologis yang setiap orang kan berbeda-beda gitu. Kalau gue bisa deteksi karena waktu itu 3 tahun yang lalu gue nyokap meninggal, gue mungkin suka sakitnya, nangisnya terlalu panjang, setahun lebih gue nangis, dan mungkin itu jadi berakibat gitu ke badan gue, yang kenanya tiroid jadi akhirnya. Oh wow. Tapi kalau misalkan kayak ada teman-teman yang tiba-tiba kurus atau paranoid ketemu orang, terus juga rambut rontok, terengah-engah kalau jalan walaupun cuma beberapa langkah, ya sebaiknya dicek ya. Apalagi kalau misalnya di atas umur 30, 40 lebih baik. Itu tanda-tanda awal seperti itu ya? Kalau punya tiroid. Dulu lu juga begitu dong berarti? Iya, dulu gue
gitu. Jadi gue kalau misalkan dari kamar sini ke kamar mandi kan cuma berapa langkah. Itu gue kok pas-kosan ya, apa jangan-jangan gue kena COVID waktu itu kan. Tapi ternyata itu tiroid. Dan gue pada saat gue nyisir, gue bukan nyisir sih, pada saat keramas gini segala macam kan, bilang kok rontoknya banyak banget. Gue cuman ini kan kendala-kendala yang aku bilang maksudnya sesuatu yang bukan yang harus dikhawatirkan, karena kerontokan itu kan sesuatu yang siapa wajar. Itu. Yang paling parahnya adalah pada saat gue waktu itu mengundang food blogger untuk mempromosikan Coffee Brew, dan tiba-tiba gue diajak syuting sama mereka, dan adegannya adalah gue bikin kopi. Lu tahu kenapa gue bikin kopi gini nih? Oh iya. Shaking. Gue tremor, gue takut, perasaan gue tuh, aduh kok gue takut ya, gitu. Akhirnya gue tanya sama Ika, kenapa gue? Gue grogi. Iya, gue grogi. Gue tau gue grogi. Gue groginya kenapa? Gue nggak make sense. Gitu. Kayak panic attack gitu ya? Panic attack gue. Terus? Udah gitu, gue istirahat sebentar. Terus berapa hari kemudian gue diajak syuting di Trans. Gue jadi bintang tamu. Waktu itu masih pakai masker, tapi nggak pakai masker, pakai face shield, ya kan? Tiba-tiba begitu action, badan gue takut gue, Nov. Dari ujung kepala gue gemeteran. Face shield gue, kalau badan gue masih bisa gue tegapin, tapi face shield ini. Dan itu gue takut banget. Dan gue nggak tahu kenapa perasaan itu tiba-tiba ada. Dan itu tiba-tiba muncul aja gitu, out of nowhere. Dia muncul. Gue kalau selfie gue nggak bisa, karena pas gambar gue kurang. Terus kalau gue makan gue gini, gue kan masih ini kan. Iya. Gue ini tuh maksudnya ngerokok ya, masih ngerokok ya. Ya takutnya diartikan yang lain oleh kawan-kawan di sini, ya kan? Bisa jadi apa? Nanti gosip lagi ke telunya. Jadi gue bikin clear aja itu rokok, bukannya apa-apa gitu kan? Bener nggak sih, kita kan perlu clearin juga gitu di sini. Secara banyak yang nonton, tahu sendiri mulut-mulut nanti kan gimana di luar sana. Daripada lo nya difitnah mulu, ya kan? Gitu kan. Gue masih rokok apa segala macam, dan akhirnya gue pergi ke dokter. Gue dianjurin waktu itu ke psikiater dulu. Karena gue pikir gue ada yang salah dengan ini gue. Stres apa depresi lah gitu ya. Kayaknya gue agak sedikit OCD apa segala macam, gue pikir begitu. Dan ternyata gue tidak menemukan jawabannya di situ. Gue bilang, udahlah kita berobat secara medis. Kebetulan ada saudara kenalan dokter, dan itu dirujuklah ke sana, dan gue takutnya Parkinson gitu. Akhirnya gue Parkinson, gue cek pada saat gue disuruh angkat tangan begini, ini kamu kayaknya bukan Parkinson, kamu kayaknya harus cek tiroidnya. Dan akhirnya benar gue kena tiroid. Dan gue antara seneng, sebenarnya lebih ke seneng sih, karena gue akhirnya menemukan jawaban dari apa yang selama ini gue pikirin gitu. Bahwa gue tuh tahu ada yang salah dengan badan gue tahu ada yang salah dengan pikiran gue, tapi karena apa? Begitu. Oh, kamu tiroid? Oh ya, alhamdulillah. Gue sekarang tahu gue kena tiroid. Karena gue pikir gue gila. Jadi sih, dari dulu kan lu pas syuting juga udah ada dasar-dasar itu. Tapi maksud gue gini, ketika lo mengalami shaking gitu ya, proses itu tuh berapa lama sampai akhirnya lo memutuskan untuk cek gitu? Begitu yang terakhir gue shaking waktu syuting di Trans, besokannya gue langsung pergi ke rumah sakit. Kalau misalkan nggak ada kejadian begitu, gue mungkin akan tenang-tenang aja, karena gue pikir ya gue gemeteran deg-degan dari zaman dulu juga, gue orangnya gemeteran suka deg-degan gitu. Ya lo kan suka keringetan dari dulu, kalau syuting kan selalu disiapin anduk kecil, inget nggak sih? Sampai sekarang pun masih gitu. Tapi kalau kemarin itu nggak wajar, Nov, keringetannya. Nggak wajar ketakutannya itu. Tiba-tiba gue misalkan lagi nongkrong di kafe, ada orang minta foto, gue takut. Aduh, kenapa dia minta foto sama gue ya? Kadang-kadang orang pegang tangan, pegang badan, gue langsung, dia pegang badan gue lagi, dia pegang ini lagi.
jadi nervous sampai separah itu ya? Iya, dan gue nggak bisa ngobrol begini loh. Even sama temen dekat. Kalau misalkan gue ketemu gitu ya, ngobrol, gue diajak ngobrol, gue tuh gelisah. Gimana sih? Kayak apa ya? Gue tahu apa ya? Aneh gitu ya. Maksudnya, kok tiba-tiba ada perasaan begitu kan hal yang makin ganggu akhirnya. Iya. Benar, makanya lu akhirnya memutuskan untuk ngecek gitu ya? Akhirnya gue cek. Oke. Dan dapat jawaban begitu ya. Seneng gue akhirnya dan bisa menentukan langkah apa yang harus gue ambil. Tapi dokternya bilang lu nggak perlu ada surgery gitu-gitu kan, Kak? Atau gimana? Kalau dilihat dari kasus yang terjadi sama gue nggak perlu surgery karena memang belum, dan mudah-mudahan tidak akan bengkak yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi kalaupun harus surgery, itu gue harus minum obat seumur hidup. Karena hormon tiroid itu adalah hormon yang memang dibutuhkan sama badan kita. Jadi begitu itu gone dari badan kita, ya kita harus ganti dengan obat-obat sama seumur hidup. Wow. Gitu. Dan, gitu tapi lah. Berdoa enggak lah, semoga lu secepatnya sembuh supaya bisa kita siapa tahu syuting lagi ke depannya ya pasti. Ya amin. Dengar bacotan lo nya itu sama Sandi Syarif ya nggak sih? Iya kan, kalau di sini kan nggak begitu bisa all out. Iya. Kalau real life kan bisa all out kita. Bener. Tapi kalau lo melihat ya sinetron zaman dulu atau industrinya zaman dulu sama zaman sekarang, yang membedakan tuh apa sih sebenarnya? Yes. Mulai dari pemain, terus udah gitu sistem kerjanya ya, itu apa ya? Itu sendiri memang udah berbeda dari kita weekly, sekarang udah jadi udah jadi stripping gitu. Memang industrinya udah beda, sekarang udah industri banget lah pokoknya gitu. Kalau orang-orangnya sih sama-sama aja, tapi karena ini industri banget sekarang, otomatis juga dulu kayaknya budget untuk produksi untuk pemain itu lebih besar ketimbang sekarang, karena mereka kan harus produksi setiap hari sekarang ini kan, otomatis segala sesuatu di press yang mengakibatkan sumber daya manusia yang terlibat sendiri pun itu bukannya malah makin membaik dari zaman dulu, malah beberapa kasus itu banyak yang menurun akhirnya kualitasnya, kualitas darahnya yang akhirnya cuma asal main cut action tanpa tahu sebenarnya jalan ceritanya seperti apa, boro-boro membentuk karakter pemainnya. Kalau zaman dulu kan kita dibentuk karakternya. Oke, persiapannya juga panjang. Kalau sekarang yang persiapan kan lebih ke platform OTT sama film ya. Tapi gue nggak tahu apakah sekarang ada persiapan kayak dulu. Gue nggak tahu sih, udah lama nggak main stripping juga. Cuma maksudnya ya seperti itu sih ya. Kalau dulu kita persiapannya kan lebih panjang. Terus udah gitu ada bounding dengan sesama pemain. Bener nggak sih? Kalau sekarang sih banyak hal-hal yang akhirnya karena budget produksinya juga sedikit, jadi banyak hal-hal yang ya nggak terlalu kayak dulu lah. Kalau dulu tuh kita ada yang namanya tuh persiapan tuh agak sedikit lumayan lama, tapi kalau sekarang sih ya seadanya aja.